Halo Sobat Genbi, selamat datang di Genbi Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget dan kita akan ngebahas terkait Kris sebagai sistem pembayaran masa kini. Nah, sekarang udah hadir Kak Nova dan juga saya, perkenalkan nama saya Sania Caryolanda sebagai host pada Genbi Podcast kali ini. Dan boleh dong Kak Nova sapa dulu sobat-sobat Genbinya dan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo semua sobat-sobat Genbi, perkenalkan aku Nova. Aku analis junior di fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran di Bank Indonesia Riau. Nah, itu udah kenalan ya sama Kak Nova. Dan tadi kita udah ngebahas terkait tema pada hari ini. Kita akan ngulik-ngulik nih terkait Kris, karena banyak banget nih Kak Nova yang belum tahu itu apa itu Kris, dan sebenarnya Kris ini untuk apa, sistem pembayarannya itu bagaimana. Nah, kali ini kita akan ngebahas tuntas di Genbi Podcast pada hari ini. Mungkin yang jadi pertanyaan awal dan yang bisa kita bahas pada pertama kali itu sebenarnya Kris ini sebenarnya apa sih, pengertiannya itu apa? Karena banyak banget sobat Genbi yang masih bingung Kris itu apa sih gitu. Kalau kepanjangannya kan QR Code Indonesian Standard ya. Sebenarnya Kris ini simpelnya itu dia tuh sebagai kanal pembayaran. Jadi mirip kayak mesin EDC gitu. Jadi kalau dia kanal pembayaran, alat pembayarannya itu yaitu tadi e-money yang berbasis server kayak gitu. Kalau EDC kan kita kartu ya. Alat pembayarannya kalau ini dia e-money berbasis server tadi. Kemudian Kris ini itu tuh sebenarnya tadinya kan OVO, GoPay segala macam. Pemain-pemain itu kan ngeluarin QR-nya sendiri, ShopeePay. Bener-bener. Jadi tuh kalau penjual tuh banyak banget QR-nya sampai ada berjajar 5 gitu. Jadi kalau misalnya dia punya QR ShopeePay, kita punyanya OVO atau yang lainnya, itu kita nggak bisa scan gitu, nggak bisa bayar gitu. Nah, Kris ini kita menyatukan QR code tadi yang banyak dijadiin satu, jadi gitu. Jadi penjual cuma punya satu aja. Berarti di Kris ini kita bisa bayar dari mana aja dan penjual nggak perlu nyediain banyak-banyak QR code. Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya tadi kan kalau misalnya alasan dasar itu adalah supaya mudah untuk melakukan pembayaran. Ada nggak sih Kak alasan-alasan lain kenapa dibentuknya Kris ini dan kenapa dilakukan standarisasi dari Bank Indonesia? Nah, sebenarnya Kris ini itu tujuan besarnya lagi itu sebenarnya untuk kita data sih, lebih ke datanya. Kita bisa record data dan kita bisa gain sebanyak-banyaknya data dari transaksi penjual belian itu. Nah, sebenarnya intinya itu adalah ditujukan untuk pedagang UMKM. Nah, di Indonesia itu kita minim sekali data-data transaksi UMKM tersebut. Jadi ini tuh salah satu opsi lain untuk kanal pembayaran, karena kalau misalnya EDC kan itu mereka harus invest EDC-nya, mesin EDC-nya itu. Which is kalau misalnya Kris kan cuma stiker doang, jadi kayak cost-nya itu lebih kecil gitu ya? Kecil banget, bahkan kayak gratis itu Kris-nya kan. Nah, itu tujuannya adalah biar si penjual-penjual UMKM ini bisa punya akses ke keuangan, inklusi keuangan, sehingga mereka juga tadi itu bisa mencatat transaksinya lebih mudah, lebih gampang, lebih bisa di-track seperti itu. Memberikan kemudian kepada UMKM seperti itu. Berarti kesimpulannya adalah nih Sobat Genbi, kalau Kris ini kenapa dibuat Kris adalah selain untuk menjadi akses kemudahan pembayaran, tapi juga kita bisa melakukan track record dan nantinya itu bisa berpengaruh ya Kak dari perekonomian di Indonesia. Iya, pastinya. Jadi kayak memang kita mau jadi itu inklusi ekonominya. Jadi mensejahterakan semua kalangan masyarakat. Jadi semua orang itu mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan keuangan gitu. Sorry. Pokoknya dia mendapatkan akses yang sama ke keuangan tadi itu.
mulai dari ATM segala macam. Nah, salah satunya itu tadi kanalnya adalah Kris. Oke. Itu ya tadi jawabannya Sobat Genbi terkait alasan dasar kenapa dilakukannya standarisasi nasional dengan menggunakan Kris. Jadi kalau misalnya nih banyak banget ya Kak, apalagi di lingkungan Sania sendiri itu banyak banget orang yang belum tahu Kris, belum ngerti lah cara penggunaan Kris. Jadi kayak mereka tuh selalu nanya, apa sih sebenarnya manfaat dari Kris ini dan kenapa ya harus pakai Kris gitu. Itu sebenarnya apa yang diharapkan oleh Bank Indonesia dengan pengguna-penggunanya nih untuk menggunakan Kris, kenapa kita harus pakai Kris gitu. Nah, emang kalau dari sisi, jadi kalau Kris ini kan kita ada dari sisi merchant sama sisi customer-nya, supply dan demand. Kalau supply-nya itu dari merchant-nya, sedangkan yang demand-nya itu ini kita yang bayar ini, yang penggunanya. Nah, untuk yang si customer-nya ini atau penggunanya kita ini, ya itu lebih gampang sih menurut aku. Soalnya kamu nggak perlu bawa duit lagi, kayak kalau dompet ketinggalan yang penting ada HP, aku bisa belanja di mana aja gitu kan. Tinggal scan gitu. Kalau aku ke Living World tuh aku nggak takut lagi kalau nggak bawa dompet, karena kayak semua hampir store tenan-tenan di sana tuh udah ada Krisnya gitu. Itu lebih gampang sih. Kayak kalau kita pakai cash terus kita bayar, itu kadang kita lupa berapa ya tadi belinya gitu. Kalau di sini kalau di sini kan kita tinggal lihat di M-Banking kita, tadi kita transaksi di misalnya toko kopi gitu. Tadi kita transaksi beli skincare misalnya kayak gitu. Itu kan bisa kelihatan kan. Jadi pengeluarannya tuh lebih tertata gitu ya Kak? Iya, itu salah satunya. Dan uniknya kemarin waktu Sania gunain Kris, itu pernah waktu itu lupa bawa dompet, nggak ada cash sama sekali, 1.000 pun nggak ada, 1 perak pun nggak ada. Terus mau bayar parkir dan mereka nggak ada Kris ya, jadi harus balik lagi ke toko dalam cuman untuk Kak mau ini dong, mau minta uang 1.000 tapi bayarnya nanti di Kris gitu. Iya. Jadi kan untuk jadi apa ya, jadi alternatif kan sebenarnya Kris ini. Jadi alternatif benar. Jadi dan kalau kita ngelakuin pembayaran Kris, mungkin masih banyak juga Sobat Genbi yang belum tahu itu caranya gimana sih Kak? Apakah cuma scan atau ada cara-cara yang ribet atau gimana Kak? Gak ribet sih sebenarnya. Intinya tuh kalau kalian punya mobile banking di HP, mobile payment kayak mobile payment Shopee Pay, OVO, GoPay dan teman-temannya, link aja kayak gitu tuh, itu kita udah bisa bertransaksi asalkan ada saldonya ya. Itu tuh tinggal scan. Kan banyak tuh jenis-jenis itunya, Krisnya ada MPM, CPM sama TTM. Nah kalau MPM ini biasanya yaitu si merchant-nya itu punya Krisnya, kita yang nge-scan gitu. Yang akrilik itu ya? Yang akrilik ya. Kalau yang CPM itu lagi dalam proses dikembangkan oleh Bank Indonesia sendiri, masih tahap uji coba seperti itu. Itu kita yang punya Krisnya itu nanti di-scan sama si merchant-nya. Seperti itu. Gitu. Jadi yang penggunanya yang punya Kris. Iya, punya kode tersendiri. Nah, yang ketiga itu yang ini tanpa tatap muka. Jadi penjualnya bisa ngasih gambar Krisnya doang ke HP. Kita bisa ini langsung scan ambil gambar dari misalnya kayak salah satu mobile payment gitu. Kamu tinggal klik insertnya si Krisnya itu, ngambil dari galeri HP kita gitu. Jadi udah bisa di-scan kayak gitu. Oh, itu ada perbedaan nggak sih Kak sama yang Kris yang di akrilik itu dari yang tanpa tatap muka dengan yang kita lihat sehari-hari? Kalau yang akrilik itu kan kita harus datang ke tempatnya, kayak wujudnya itu ada gitu, wujud akriliknya. Kalau yang TTM tuh dari fotonya aja. Jadi kita tinggal foto aja langsung bisa ya? Tinggal kayak upload gambar gitu loh. Gitu. Berarti kayak kita ngupload gambar udah. Berarti kayak kita ngupload gambar di Instagram gitu ya? Nah, iya, langsung bisa terscan berarti ya Kak? Iya, dia langsung nge-scan sendiri, terus langsung kamu tinggal masukin mau bayar berapa kayak gitu. Gitu. Oke. Sangat mudah. Berarti tadi Kris ini punya 3 tipe berarti ya? Jadi nggak cuma satu yang kita lihat sehari-hari di akrilik itu aja nih Sobat Genbi. Dan kalau kita misalnya mau menggunakan Kris, apalagi khususnya para pemilik usaha, itu gimana sih Kak cara mendaftarnya? Apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi atau ada biaya administrasi atau bagaimana? Nah untuk para pedagang itu sebenarnya kayak gampang aja, tinggal daftar ke PJSP atau penyelenggara jasa sistem pembayaran, bisa di bank ataupun kayak yang non bank tuh kayak OVO, GoPay, bla bla bla. Terus kalau yang banknya banyak kayak bank ya. Nah itu tinggal daftar aja, tinggal nyediain kayak KTP, terus kemudian jenis usahanya apa,
itu nanti langsung diproses sama si pihak bank atau non banknya tadi itu. Jadi sangat gampang. Ya, pasti KTP mesti ya, karena itu kan identitas. Nah, akhir-akhir ini saya sempat baca juga kalau misalnya pemerintah lagi menggalakkan tentang digitalisasi daerah. Ya. Nah, kira-kira kalau di Pekanbaru sendiri, Kak, untuk penggunaan KRIS-nya itu sudah berapa persen? Apakah sudah sama dengan kota-kota besar lainnya atau malah lebih sedikit nih dari kota-kota lain? Kalau realisasi kita yang targetnya ini sebenarnya kita kan targetnya 246.200 merchant kalau di Riau. Nah, per Maret kalau nggak salah itu kita udah mencapai 53% dari targetnya seperti itu. Nah, kalau di Sumatera sendiri itu Riau masih bisa bersaing sama daerah-daerah yang di Sumatera karena rata-rata juga 53%, 54%. Jadi nggak terlalu jauh lah angka-angka si merchantnya ini gitu. Oke. Tantangan terbesar untuk penyebar luasan pemahaman KRIS ini sebenarnya apa, Kak, dari Bank Indonesia sendiri? Tantangannya adalah ini kalau yang aku personal ya. Edukasi itu kita tuh beda target market gitu loh. Kayak kita mengkomunikasikan KRIS dengan Gen B tuh mungkin lebih mudah karena mereka para pengguna mobile banking dan mobile payment gitu. Beda kalau kita edukasinya ke orang yang belum pernah pakai mobile banking dan mobile payment kayak gitu. Jadi ada komunitas-komunitas tertentu yang kita gaya bahasanya juga harus disesuaikan gitu. Kayak kadang tuh nggak tahu mobile banking itu apa gitu. Jadi kita harus jelasin lagi kan, kayak sebelum kita masuk KRIS kita harus dijelasin dulu mobile banking apa, mobile payment apa kayak gitu. Terus kadang ya itu tadi masalah bahasa. Jadi kita tuh harus menyesuaikan dengan target audiensnya kita seperti itu. Oh iya, berarti terkait ini ya, pemahaman audiens terus behavior audiens juga gitu. Benar. Yang jadi tantangan terbesar nih Sobat Gen B untuk mensosialisasikan KRIS ini sendiri. Nah, kalau di daerah Riau sendiri ada nggak sih, Kak, daerah yang sulit banget untuk masuk pemahaman KRIS ini di daerah Riau-nya selain Pekanbaru? Nah, kalau edukasi sih kita belum ada kayak kajian khusus untuk melihat berapa literasi per daerahnya. Cuma kalau misalnya literasi di Riau sendiri itu memang masih rendah. Jadi berdasarkan survei dari koordinator wilayah kita di Sumatera Utara, itu literasi Riau itu kalau se-Sumatera itu terendah nomor 2 gitu. Se-Sumatera. Nah, nomor 2, wah. Jadi kita tuh harus kita harus lebih giat, teman-teman. Rendah banget loh. Terendah nomor 2. Terus, Kak, literasi. Jadi kalau ditanyakan apakah tahu KRIS itu pada nggak tahu gitu. Iya benar-benar. Masih banyak yang belum tahu. Dan itu bahkan itu di wilayah Pekanbaru tuh masih banyak yang nggak tahu gitu. Apalagi daerah-daerah yang kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Riau gitu. Jadi memang PR-nya itu banyak banget. Gimana caranya kita bisa mengedukasikan hal ini sampai ke pelosok-pelosok gitu. Jadi nggak hanya di kota aja gitu. Iya, bisa menjangkau daerah-daerah terpencil lah intinya, benar. Kak. Ya tentu banyak ya tantangan dari Bank Indonesia terkait mensosialisasikan KRIS ini sendiri. Nah, Kak, kalau misalnya nih, Kak, tadi tadi udah disebutin nih manfaat dari merchant ini sendiri dan cara gimana pemilik usaha bisa menggunakan KRIS dan mendapatkan KRIS itu sendiri. Nah, kalau untuk si merchantnya ini itu ada biaya administrasi nggak sih, Kak, ketika menggunakan KRIS ini? Untuk daftar dia kayaknya nggak dikenakan biaya, tapi kalau untuk bertransaksi dia ada yang namanya MDR, Merchant Discount Rate. Jadi itu adalah beban yang diberikan kepada si pedagang, si merchant setiap transaksi. Nah, tapi untuk UMKM itu Bank Indonesia masih melonggarkan MDR-nya itu jadi sebesar 0% sampai Desember ini.
Nah, untuk biaya normalnya itu 0,7% sebenarnya. Jadi setiap transaksi kita kena 0,7%. Cuma menurut saya itu kecil banget sih Kak. Kadang nggak sampai 1%. Bayangin kalau kita 10.000 kena 0,7% tuh berapa? 700 perak ya. gitu. Jadi menurut aku orang-orang bisa dia berdagang dengan kris, orang-orang tuh pasti kayak dia berarti dia udah punya alat pembayaran selain kanal pembayaran selain yang lain gitu. Dan mungkin bisa sebagai penarik customer gitu loh. Jadi orang-orang lebih mau berbelanja gara-gara dia punya kanal lain gitu. Ya. Jadi itu ya Sobat Genbi, kalau misalnya Sobat Genbi ada yang punya usaha dan pengen menggunakan kris, itu tadi kalau misalnya per transaksi akan dikenakan 0,7% nih Sobat Genbi. Jadi kalau misalnya 10.000 itu sekitar Rp700 dan itu nggak berat-berat banget. Nggak sama sekali, nggak memberatkan lah untuk si merchant ini ya. Dan mungkin ada nggak sih Kak harapan-harapan Bank Indonesia terkait kris ini ke depannya yang sedang digalakan? Mungkin ada yang kebijakan-kebijakan yang sekarang sedang dijalankan atau gimana? Kalau sekarang memang kita kita goalsnya itu dari sisi supply-nya 12 juta merchant se-Indonesia. Nanti kalau di Riau sendiri kebagian 246.200 merchant. Kita mau naikin itu dari sisi merchant dulu, kemudian dan sekaligus di sisi demand-nya kita para pengguna. Jadi kita harus tahu dulu. Kan sayang banget kan kalau merchant-nya banyak yang punya kris, cuma nggak ada yang pakai gitu kan, percuma juga kan. Jadi ya kita mencoba sosialisasi kedua sisi tadi kita dorong. Jadi si penggunanya juga aware dan tahu gitu kalau ini adalah kris, dan mungkin dengan pengetahuan si pengguna ini, merchant lainnya juga, misalnya kalau aku kadang aku tanyain gitu si merchantnya, Pak, ini kok nggak ada krisnya sih gitu. Terus bapaknya pasti nanya kan, kris apa Mbak? Saya mau bayar pakai kris ini loh Pak, gitu-gitu. Oh belum ada, oh ya Pak, saya nggak ada uang cash gitu. Iya gitu, saya suka gitu kadang. Terus kayak, iya maaf Mbak belum ada gitu. Nah Bapak bisa pakai ini gitu-gitu. Ya benar. Kadang itu sebenarnya jadi kalau misalnya untuk untuk anggota Genbi sendiri sebenarnya itu jadi termasuk soft selling sih, sekalian dia sosialisasikan kan terkait kris ini gitu. Dan tadi kita udah banyak banget pertanyaan yang sudah dilontarkan sama Kak Nova nih teman-teman. Dan ini kita langsung aja masuk ke pertanyaan dari netizen yang udah disebarkan melalui Instagram. Itu yang pertama dari @Kristi, katanya, Kak aku pernah coba bayar pakai kris tapi di merchantnya nggak masuk, atau padahal di mobile payment aku berhasil, itu gimana ya gitu? Nah itu sebenarnya gampang sih. Kalau pengalaman aku, dia langsung fotoin sebenarnya. Kalau kita udah ke-cut transaksi berhasil, itu si merchantnya tuh disuruh fotoin aja gitu. Dan bisa langsung merchantnya menghubungi PJSP-nya, atau misalnya dia itu krisnya siapa yang nerbitin, misalnya bank A gitu, dia tinggal hubungin aja bank A, tapi dia udah punya bukti kalau misalnya transaksinya itu emang berhasil, seperti itu. Oh jadi bukan jadi momok yang membahayakan kita juga ya kan? Bukan, jadi bisa nanti kamu tinggal, asalkan dia berhasil, kamu bisa Pak difotoin aja dulu, nanti dilaporkan aja ke PJSP-nya. Gitu. Itu ya Sobat Genbi, kalau misalnya kita udah berhasil tapi di merchantnya dia nggak ada masuk sama sekali, langsung difoto aja dan kasih edukasi ini nih sama si merchantnya biar kedua belah pihak juga nggak rugi. Iya gitu. Benar sekali, seperti itu. Dan kalau tadi kita ngebahas yang tadi ya, kalau merchantnya nggak masuk tadi dari krisnya ini sendiri. Dan ini ada pertanyaan lagi dari @dinirahma23, katanya, Kak pakai kris di Alfamart atau Indomaret itu bisa nggak sih? Kalau di Pekanbaru ini aku pernah lihat di satu Alfamart tuh udah bisa pakai kris. Cuma aku nggak tahu sih itu menyeluruh apa enggak gitu. Pokoknya aku udah pernah lihat dia tuh bisa pakai kris. Ada salah satu Alfamart,
Aku baru lihat satu sih, Alfamart di daerah mana ya, lupa. Tapi sebenarnya itu bisa ya kan Kak? Bisa, jadi memang pendekatan kita, tapi kalau Indomaret dan Alfamart ini kan mereka company gede ya, jadi mereka terpusat gitu. Jadi itu memang tektokannya antara BI Pusat sama Indomaret Alfamart seperti itu. Jadi bukan dari daerah ya? Iya, kita udah pernah nyobain sih deketin Indomaret satu-satu kayak gitu. Mereka bilang keputusannya emang dari pusat seperti itu. Oh iya gitu. Jadi kalau misalnya di Indomaret atau Alfamartnya ada pembayaran dari Kris, ya udah pakai aja. Iya, benar sekali. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada ya pakai pembayaran lain. Gitu. Kalau nggak ada, bilangin kok nggak ada Krisnya Bang gitu. Gimana saya mau bayar nih gitu. Sementara pakai pembayaran lain dulu. Tapi nanti kalau besok kesana lagi tagih lagi. Krisnya mana ini? Iya, gitu. Benar sekali. Aduh, seru banget sih ngebahas tentang Kris ini. Dan sebenarnya kalau misalnya Sania sendiri tuh banyak banget ya Kak pengalaman pakai Kris, dan bahkan tahu Kris itu dari temen juga, karena dia kayak pakai Kris aja itu enak banget terus gitu kan, terus baru make dan yang tadi yang kayak uang parkir tadi. Oh iya. 2000 tadi. Dan lanjut lagi nih Kak, ini ada pertanyaan lagi yang dari @nikitau. Katanya, halo Kak, bisa nggak satu UMKM punya lebih dari satu QR code? Bisa, saya pernah lihat. Dia punya beberapa QR code yang dicetak oleh ada satu mobile payment. Aku tadi udah nyebutin merek mobile payment, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini kayak tidak ada sponsor teman-teman. Tapi tidak disponsori, ini tidak disponsori. Iya, tidak ada sponsor sama sekali. Jadi yang dari O atau G, S, OGS, itu tuh mereka kadang punya 2 sampai 3. Aku juga kaget kan lah. Tapi itu Kris gitu. Iya, ada lambang Krisnya kan Kak? Nah itu aku pernah tanyain, kok bisa pakai 3 sih Pak? Kan ini satu aja udah cukup gitu. Mereka alasannya karena mereka punya akun di tiga mobile payment itu gitu, seperti itu. Sebenarnya nggak boleh sih, kalau kayak gitu tuh bisa dilaporin sebenarnya. Oh, jadi kita bisa ngelapor ya? Bisa. Gimana tuh Kak caranya untuk ngelapornya? Ngelaporinnya ke Bank Indonesia aja sih. Ke kita, nanti kita proses untuk ke pusatnya seperti itu. Oh gitu. Karena kita juga nggak bisa langsung kayak nggak boleh gitu. Kita kayak pendekatannya tuh lebih, approach-nya tuh lebih apa ya, lebih smooth lah. Oh seperti itu. Iya, jadi lebih soft gitu lebih ya. Soft. Jadi tuh yang tadi 3, pokoknya 3 tuh sebenarnya nggak boleh, cuma karena mereka belum teredukasi juga ya kan Kak? Kadang tuh dicetakin aja gitu sama mobile payment lainnya itu, padahal dia udah lihat mungkin satu itu udah ada kayak gitu. Dan itu cara ngelapornya gimana Kak? Bisa langsung ke ini sih, Bank Indonesia terdekatnya. Oh, bisa langsung datang aja ke kantor ya? Kan itu banyak sosial medianya juga sih Oh Bank bisa, Indonesia. dari kantor sosial media juga perwakilannya tuh bisa di. Ya. Nah, jadi Sobat Genbi kalau misalnya nemu toko yang memiliki QR code banyak tapi dia ada logo Krisnya, itu bisa aja minta bantuan sama Bank Indonesia untuk melakukan pendekatan nih supaya mereka teredukasi dan kita juga nggak bingung untuk bayarnya gimana ini gitu ya. Dan mungkin itu aja Kak obrolan singkat kita pada hari ini, dan sangat bermanfaat banget. Semoga Sobat Genbi jadi terbuka pemikirannya terkait Kris ini. Dan sampai ketemu Sobat Genbi di podcast berikutnya yang tentunya kita akan ngebahas terkait hal-hal menarik di Genbi Podcast. Dan akhirnya saya Sania pamit. Dan saya Nova. Dan sampai jumpa. Dadah.